Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, ya, sehingga kita bisa berkumpul lagi walaupun dengan virtual, ya, akan tetapi masih bisa saling sapa, ya. Setidaknya virtual ini membuat teman-teman yang khususnya yang alumni SMA 12 ya bisa reunian gitu. Sekali seminggu, jadi temu kangen lah di sini. Tidak hanya mungkin di WhatsApp saja, tapi temu kangennya dalam keadaan menuntut ilmu. Itu suatu keindahan yang luar biasa, Masya Allah. Daripada kita temu kangen, misalnya orang-orang reunian itu kan biasanya di villa-villa, terus mohon maaf, biasanya mendengarkan musik-musik dan lain sebagainya yang tidak manfaat. Ini antum reunian sekali seminggu, bahkan 2 kali seminggu dalam keadaan menuntut ilmu. Insyaallah luar biasa. Ana sendiri kagum, insyaallah. Mudah-mudahan nanti kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala atau kita reunian nanti di surga. Di surga, insyaallah. Tentunya masih membahas tentang mengatur waktu, ya, mengatur waktu di bulan Ramadan. Dalam kitab judulnya adalah Baramijul Amaliyatun lil Usratil Muslimati fi Ramadan, ya. Jadi kita bagaimana mengatur waktu di bulan Ramadan. Ya, yang pertama sudah kenapa harus mengatur waktu ya di bulan Ramadan? Itu ada 9 kemarin sudah disampaikan. Ya, program-programnya sekarang bagaimana program yang harus kita lakukan? Ya, ini hanya mengingatkan pada diri saya pribadi dan untuk kita semua. Ya, yang pertama adalah ya program yang pertama yaitu sebelum fajar, ya. Sebelum fajar, sebelum terbit fajar, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah makan sahur. Makan sahur, ya. Karena disunahkan untuk kita makan sahur, disunahkan untuk kita makan sahur. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, ya. Tasahharu, ya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, ya. Karena sesungguhnya pada makan sahur itu, pada sahur itu terdapat berkah, ya. Terdapat keberkahan, ya. Walaupun hanya dengan seteguk air misalnya. Tapi makan sahur. Kalau mencoba dulu ya, sampai sekarang sudah mungkin dua kali Ramadan, pertama Ramadan. Makan sahur dengan kurma saja. Dan itu lebih segar, lebih tenaga lebih bagus, ya, lebih kuat, ya, daripada makan makan nasi, ya. Banyak misal dihajar dulu sahur-sahur dihajar, biar tidak lapar, ya. Alhasil lapar, ya, jam 10 itu sudah lapar. Coba sekarang ya diubah sekarang. Air hangat atau kalau punya madu, ya, madu. Terus sama kurma. Ya, boleh ganjil 1, 3, 9, 7 boleh. Tapi anak biasanya maksimal sih 5. Ya, anak 5. Tapi sekuat antum lah, misalnya ya jangan juga kurmanya sekilo, ya sama juga itu mah, ya. Ya, semalam misalnya sekilo, ya sama juga itu antum habiskan 1 kilo beras itu. Ya, jadi setidaknya 5 lah. 5 kurma atau 7 kurma, ya. Terus air hangat atau madu hangat, ya, itu bagus sekali, ya. Karena apa? Ya, jarak sebagus-bagusnya makan sahur itu adalah kalau dijarakkan kata Nabi SAW itu membaca 50 ayat, ya. 50 ayat, yaitu bagus antara subuh
dan makan sahur itu ya membaca 50 ayat itu jaraknya. Ya kalau sekarang mungkin 10 menit sebelum sebelum azan ya, 10 menit sebelum azan atau 20 menit sebelum azan lah. Nah, itu bagus makan sahur seperti itu. Jadi kata Nabi SAW, mengakhirkan masa makan sahur itu adalah bagus. Bagus. Terus apa? Nah, ini hadisnya juga ya sahih ya, Bukhari. Ya Nabi SAW sering mengakhirkan ya, makan sahur diakhirkan. Ya, tadi itu antara 50 ayat lah. Misalnya dari Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai 50 ayat. Ya. Segitulah jaraknya. Paling 5 sampai 10 menit atau 15 menitan. Dari sebelum subuh, sebelum azan. Ya. Terus apa hikmahnya bagaimana? Diharapkan Nabi memberikan kekuatan ketika berpuasa. Ya. Tidak sahur antum jam 3 ya. Sahur jam 3 terus tidur. Bangun-bangun jam 6 subuh deh. Ya. Jadi setidaknya bangun jam 3 ya mudah-mudahan bisa tahajud, sholat dan sebagainya. Terus bagaimana? Apa yang dilakukan hikmahnya apa? Kita sahur itu yang kedua adalah jika sahur dilakukan sebelum sholat subuh, misalnya tadi itu ya dikhawatirkan tidur dan meninggalkan sholat subuh. Misalnya tadi anak bilang jam 3 sahur. Biasanya kan kalau di kampung-kampung jam 3 itu sudah bangun sahur. Jam 3 itu sudah ribut makan sahur itu. Ya. Baiknya emang misalnya kalau subuhnya jam setengah 5 ya bangun jam 4. Mungkin bagi yang ibu-ibu ya siapkan dulu mungkin 10 menit atau 15 menit. Ya waktu sahur 15 menit cukup. Ya biar pas beres langsung kita langsung sudah azan subuh. Ya itu. Terus apa ya? Sunnahnya adalah biasanya berdoa setelah sahur itu berdoa sampai azan subuh menjelang. Ya, misalnya ya paling 3 menit 4 menit lah diperuntukkan untuk berdoa dan sebagainya. Karena apa? Ya kata Nabi SAW ya di sepertiga malam itu malaikat Allah SWT turun ya untuk mendengar doa-doa daripada hamba-hambanya yang berdoa. Ya. Kata Nabi SAW, tanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya. Ya. Jadi Rabb kita itu tabaraka wa ta'ala kata Nabi SAW setiap malam di sepertiga malam itu turun ke langit dunia. Untuk apa? Untuk mengijabah doa-doa hambanya, untuk mendengarkan, untuk mengabulkan doa hambanya. Barang siapa yang mohon kepada Allah Ta'ala, kata Allah, barang siapa mohon kepadaku, maka aku akan kabulkan. Kata Allah Ta'ala. Ya, barang siapa yang meminta ampunan, maka aku ampunkan. Ya, maka aku akan ampunkan. Yang ketiga apa? Kalau yang belum witir, maka witir. Misalnya sama imam belum witir, udah. Jadi sebelum subuh teh witir dulu. Baik, program yang kedua apa? Program yang kedua adalah program setelah terbit fajar. Apa yang kita harus lakukan ketika sudah terbit fajar? Yang pertama tentunya adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Yaitu makan, minum, dan lain sebagainya. Ya. Terus, ya, kenapa Nabi SAW mengatakan, ya, kalau mendengar ya suara Bilal, azan, berarti itu Bilal azan itu azan yang pertama, ya itu masih boleh untuk makan minum. Tapi kalau sudah mendengar azan yang Abdullah bin Umi Maktum, maka itu sudah azan subuh. Karena Nabi SAW punya 2 muazin. Yang pertama adalah Bilal bin Rabah, yang kedua adalah Abdullah bin Umi Maktum. Ya, maka tinggalkanlah makan dan minum. Maksudnya sudah masuk subuh. Kalau Abdullah bin Maktum sudah azan, maka sudah masuk subuh. Karena jadwal Abdullah bin Maktum adalah ketika subuh. Ya. Dan yang kedua adalah termasuk sunnah adalah menjawab azan. Ya, ketika azan dikumandangkan, maka dijawab. Ya, sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah Akbar. Kalau hayal as-salah, maka dijawab la haula wa quwwata illa billah. Ya, salah, maka dijawab la haula wa quwwata illa billah. Ya, kalau
Sholatu khairum minan naum, boleh jawab dengan yang sama, misalnya sholatu khairum minan naum, boleh. Jadi ada yang menjawab shadaqta wa baka wa nazalika minasyahidin. Boleh. Nah, baik, selanjutnya adalah program yang selanjutnya adalah apa yang ketiga itu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat misalnya, sebelum subuh. Karena apa? Orang yang kaya itu adalah orang yang mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Dia lebih baik khairan minad dunya wa ma fiha. Baik lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Khairan minad dunya wa ma fiha. Lebih baik pada dunia dan seisinya. Yang selanjutnya adalah mendatangi masjid, ya, subuh harus berjamaah, misalnya bagi yang laki-laki berjamaah. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, lau ya'lamun nas ma fin nida'i wasafil awal, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati wasubhi la atauhuma walau habwa. Seandainya manusia mengetahui pahala, ya, yang terdapat pada azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak akan mendapatkan kecuali harus dengan diundi. Ya, kalau dulu kalau dia tahu pahala besarnya orang yang datang shaf pertama itu, ya, mungkin kita istilahnya menjulurkan pedang. Urang tihela, misalnya kayak gitu. Saya yang pertama menjulurkan, pahalanya luar biasa. Atau kalau misalnya, ya, di depan shaf pertama itu misalnya diukur, ya, siapa yang pertama tuh berjejer 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, 5 ribuan, paling belakang mungkin 100 perak, ya. Mungkin tidak ada yang mau pelan, dan pasti yang paling depan 100 ribuan. Oleh karena itu, kalaupun dengan diundi, misalnya mereka akan mengundinya, kata Nabi SAW. Ya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan berpagi-pagi atau bersegera ke masjid, misalnya mereka akan berlomba-lomba. Misalnya mereka mengetahui keutamaan sholat isya dan subuh, misalnya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak-rangkak. Ya. Jadi keutamaan sholat subuh dan sholat isya itu luar biasa. Kalau mengetahuinya maka dia akan merangkak-rangkak, ya. Karena besar sekali pahalanya. Karena kita orientasi kita adalah nanti di surga, ya. Banyak-banyakan amal. Ya, sekarang mungkin, ya, kita berbuat baik seperti ini karena Allah masih tutupi aib kita. Mungkin kalau kita dibuka aib kita oleh Allah Ta'ala, mungkin malu kita saling lihat Bang Edo, mungkin Bang Andi, terus Kang Henry, ya malu pokoknya. Ya, karena Allah Maha Baik yang menutupi aib kita, ya. Allah yang Maha Rahim yang menutupi aib kita, maka kita masih kelihatan bagus di mata orang. Ya, hanya Allah saja yang menutupi aib kita, maka kita kelihatan baik saja. Oleh karena itu, nggak ada apa-apanya kita ini. Ya. Maha baik Allah yang menutupi aib-aib kita. Ya, mudah-mudahan makanya nanti di akhirat ditutupi semuanya, dihapuskan sebagaimana jejak kaki seorang di padang pasir dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Ya, selanjutnya apa? Ya, doa atau menyebutkan diri dengan zikir, ya, dengan zikir, ya, doa atau membaca Al-Qur'an hingga dikumandangkan iqamat. Ya, antara subuh dan iqamat itu, namanya antara azan dan iqamah ada tempat terakabulnya doa, ya. Salah satunya adalah antara azan dan iqamah. Makanya banyak berdoa di situ, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-da'watu bainal azan wal iqamah la turaddu fad'u. Doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Kata Nabi SAW, maka berdoalah kalian. Ya, doa antara azan dan iqamah, kata Nabi SAW, tidak tertolak. Maka perintah Nabi, ya, turaddu fad'u. Ya, maka berdoalah kalian.
Hadis ini ya sahih ya. Di sini sahih. Selanjutnya adalah yang dilakukan ya setelah azan kumandang ya. Duduk di masjid bagi laki-laki ya sampai dan di tempat sholatnya di rumah bagi wanita. Ya, bagi wanita di rumah, bagi masjid. Bagaimana kamu ke masjid boleh tidak? Boleh silakan. Ya, asalkan berangkat lebih awal, tidak ketahuan sama laki-laki. Ya. Atau berangkat ya sampai ketahuan laki-laki. Ya. Boleh. Boleh pun berangkat dengan mahram, tidak masalah. Kata dulu ketika ya istrinya Umar ingin ke masjid, ya bolehkan oleh Umar, ya silakan saja, tidak masalah. Ya selanjutnya adalah ya program yang ketiga, tadi yang kedua ya, program yang ketiga ya adalah setelah keluar dari masjid. Ya tadi kan udah sahur, subuh, sekarang keluar dari masjid. Apa yang dilakukan ketika keluar dari masjid setelah sampai rumah biasanya teh ya boleh tiduran ya tidur ya wailulah tidur boleh tidur. Untuk apa hikmahnya? Biar kalau bekerja dia bugar lagi, dia semangat lagi, ya bisa tidur sejam ya. Takut kebablasan ya karena cara kita tidur yang harus diperhatikan ya. Kalau terlentang atau nangkarak ya, terlentang biasanya itu tidurnya lebih nyenyak, kebablasan. Cara tidur Nabi SAW adalah dia meletakkan tangannya ya di atas pipi yang sebelah kanan ya, dan dia tertidur ya miring ke sebelah kanan. Dan akhir-akhir ini anak tidur itu lebih cepat tidur, cepat bangun ya. Rasanya adalah ketika mau tidur itu tidur ke arah sebelah kanan dan benar-benar dilemaskan badannya, dilepas lemas pisan, jangan ditahan. Jadi lemas kayak gitu, lemas. Hitungan detik mungkin semenit langsung hilang ya, hilang gitu. Nah itu anak praktekkan ya setiap mau tidur, walaupun misalnya koilulah 15 sebelum azan zuhur, karena dapat tidur dan nyenyak pesan tidurnya, terus terasa segar ketika bangun-bangun. Karena Nabi SAW itu tidur cuma 3 tempat ya, tiga waktu. Yang pertama adalah Wailulah. Wailulah itu 10 menit atau paling tidak 30 menit lah sebelum azan zuhur. Sebelum azan zuhur. Yang kedua adalah ya ketika habis isya. Habis isya kalau tidak ada yang penting-penting maka istirahatlah ya, istirahat. Ya, oleh karena itu kita gimana ini? Kita belajar mau istirahat, tidur atau jadi kalau penting ya kita lanjutkan ya. Terus kalau tidak penting boleh istirahat. Bisa istirahat, bubuk ya. Ya maksimal jam 9 atau jam setengah 9 sudah istirahat. Tidur yang ketiga Nabi adalah habis sebelum subuh. 10 atau 15 menit sebelum subuh ketika mendengar azan Abdullah bin Maktum, beliau terbangun. Ya habis sholat tapi ya bukan bangun pipis terus tidur lagi. Nah itu ya, mudah-mudahan ini penyemangat buat kita ya, mudah-mudahan. Jadi itu Nabi itu 3 tempat ya, 3 tempat, qailulahnya 3 tempat sebelum zuhur, sebelum subuh, dan habis sholat isya. Ya. Kalau ini program yang ketiga tadi itu habis dari masjid pulang ke rumah, misalnya jam 6 itu, misalnya jam 6 sudah pulang ke rumah, boleh tidur ya jam 6. Habis jam 6 itu tidur sampai jam setengah 7 atau jam setengah 8, mandi terus berangkat kerja biar bugar. Niatkan biar bugar, biar semangat. Yang ketiga program yang ketiga ini tadi tidur ya. Terus lakukan sholat duha walaupun 2 rakaat. Nah ini Ramadan, mudah-mudahan perbaikan buat diri saya pribadi.
dan kita semua ya di bulan Ramadan yuk kita duha 2 rakaat sajalah, tidak masalah. Kalaupun tidak bisa kalau tidak bisa 12 rakaat, 4 rakaat misalnya, ya 2 rakaat juga cukup. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis ya, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun fa kullu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun ya. Wa kullu takbiratin shadaqatun wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun 'anil munkar shadaqatun wa yujzi'u min dzalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha. Di pagi hari kata Nabi SAW, setiap persendian salah seseorang di antara kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap satu kali tasbih adalah sedekah buat dia. Ya. Setiap satu kali tahmid adalah termasuk sedekah. Tahlil termasuk sedekah. Ya. Setiap satu membaca takbir adalah juga sedekah. Mengerjakan kebaikan juga sedekah. Ya. Terus menyeru kepada kebaikan sedekah. Ya. Terus melarang juga kepada kemungkaran. Ya. Juga sedekah. Dan semua itu tercukupi dengan melakukan salat duha kata Nabi SAW. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi semua tadi itu cukup dengan salat duha, terbayarkan. Gitu. Ya, karena itu mudah-mudahan ditulis nanti di mata bayumiahnya ya. Pagi-pagi habis ini duha gitu, walaupun 2 rakaat gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini juga pengingat buat saya pribadi dan kepada kita semua juga. Nah, program yang ketiga tadi yang meliputinya adalah bekerja, ya bekerja atau belajar, atau belajar. Ya. Karena apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, man salaka tariqan, ya, yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqal jannah. Barang siapa yang satu jalan untuk mencari ilmu, kabar gembira kepada kita yang mencari ilmu ya. Barang siapa yang menempuh satu jalan, juga yang mengikut daurah ini luar biasa ini. Menempuh satu jalan untuk ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan yang menuju surga. Masya Allah ya. Barang siapa yang memudahkan menempuh satu jalan ya, untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan ya, jalan yang menuju surga. La haula wala quwwata illa billah. Kita gimana kurang baiknya Allah Ta'ala kepada kita. Maha baik Allah. Makanya semua yang diperintahkan pasti akan baik hasilnya. Oleh karena itu kata alhamdulillah itu adalah maha baik Allah yang tidak pernah dia memberikan keburukan kepada hambanya, melainkan semuanya adalah kebaikan. Ya, tidak pernah memberikan keburukan kepada hambanya, melainkan semuanya adalah kebaikan. Oleh karena itu, coba kita hanya disuruh oleh Allah Ta'ala untuk langkah menuntut ilmu, Allah ya kasih imbalan dengan mudahnya kita nanti menuju jalan surga. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Bagaimana dengan virtual? Sama ya juga menuntut ilmu. Sama ini namanya menuntut ilmu. Nah, selanjutnya adalah menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Program yang keempat ini ada, kalau tidak salah ada 9 atau 10 program ya. Nanti kalau kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, biar humroh dan tebal tipis bisa kita bereskan karena sudah selesai ya, bisa kita bereskan ini. Nanti kita lanjut ke ayat ribah. Habis itu mungkin sedikit saya akan mengulang, saya akan meringkas materi dari awal dari makhraj huruf sampai ke mad. Bayang tengebul, mudah-mudahan tidak ya. Baik.
Selanjutnya adalah program yang keempat. Mungkin saya akan sampai ke program yang kelima dulu ya. Program kelima. Program yang keempat adalah bagaimana program sebelum dan setelah sholat zuhur. Sebelum dan setelah sholat zuhur. Apa saja program yang sebelum dan setelah sholat zuhur? Yang pertama adalah bagi seorang yang tidak memiliki ya keterikatan dengan pekerjaan atau kegiatan belajar mengajar seperti misalnya seorang ibu rumah tangga dan sebagainya, maka dia dapat mengalihkan waktu tidur siang ya, dan bangunnya menjelang zuhur. Kemudian barulah ia melakukan sholat duha. Nah ini boleh ya, ibu tangga, insya Allah istirahat dulu ya, istirahat. Karena apa? Ibu rumah tangga itu luar biasa, ya menyiapkan sahur untuk suami dan anak-anaknya ya, terus memberikan apa ya buka puasa nanti untuk suami saya biar dia bahagia, biar dia sebagainya. Luar biasa ini ibu rumah tangga itu, masya Allah luar biasa ya. Jangan jangan sampai kita seorang laki-laki datang pulang ke rumah, masih kotor, masih iya, kenapa masih begini. Jangan, ya. Tidak boleh seorang laki-laki, seorang laki-laki apalagi sudah mengaji ya. Kenapa masih kotor, kenapa masih ini tidak pantas. Kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh istri kita ya, masing-masing maksudnya ya. Apa yang dia lakukan kita tidak tahu, mungkin dia sibuk dengan anak ya, anaknya tidak kemana-mana, anaknya tidak, dia mungkin itu anaknya rewel, terus anaknya main terus sehingga pekerjaan yang lain tidak bisa dipegang dan sebagainya, menyibukkan dan sebagainya, karena marah anaknya adalah ibu. Ini madrasah pertamanya adalah ibu. Bagaimana dia memutar otak, mungkin membelikan buku-buku yang pas untuk anaknya, bercerita, berdongeng, sehingga pekerjaan yang lain juga bisa tidak terpegang. Dan kewajiban atau keharusan seorang laki-laki ya, jangan bertanya. Kalau ada sempat untuk membantu ya bantu. Ya mungkin cuci bajunya, ya, apa dan sebagainya. Tidak harus diperintah oleh istrinya. Mungkin kalau nggak dicuci oleh istri, mungkin istri capek. Ya udah, kasih surprise dong ke istri. Cucikan bajunya semuanya itu. Kalau bisa dikucek semuanya itu ya. Kasih surprise ke istri. Ya, kalau mau ngepel semuanya ya. Sekali-kali lah kita merasakan bagaimana pekerjaan ibu rumah tangga itu tidak mudah ya. multi multi talent ya, multi talent, dia bisa jadi apapun ya, masya Allah luar biasa, superhero lah buat khususnya buat anak pribadi, istri itu superhero ya. Kalau anak mau bahas agama takut istri di sini takut marah nanti. Selanjutnya adalah ya bersyukurlah pada Allah ya, antum sudah ya beristri dan sebagainya, bukan berantem, bersyukur pada Allah. Misalnya kan Ustaz ada dalilnya ya, barang siapa yang maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Saya sudah bersyukur ya Ustaz, anak sudah bersyukur punya istri satu ya, mudah-mudahan Allah tambahkan ya. Ya pasti Allah tambahkan nikmat kasih sayangnya, jangan sampai antum tambahkan istrinya ya. Ya boleh aja ya, silahkan kalau antum pada mau. Baik, selanjutnya adalah program ya, sebelum zuhur dan setelah zuhur. Program yang kedua apa saja yang dilakukan? Jika azan zuhur berkumandang, maka fokuskan untuk menjawab azan. Karena tadi apa? Sunnah menjawab azan. Dan berdoa setelahnya dengan doa yang yang datang dari Rasulullah SAW. Ya, doakan umat Islam, doakan keluarga, semua doakan kebaikan ya. Karena doa yang kita kumandangkan akan kembali kepada diri kita. Doa yang kita lakukan akan kembali ke diri kita. Ya, kata malaikat, dan kamu juga. Misalnya, kita doakan mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan temanku dan sebagainya. Kata malaikat, yang lebih mulia mendoakan kita, dan kamu juga dimudahkan oleh Allah. Dan semoga kamu juga dimudahkan. Kita yang banyak dosa belum tentu diterima oleh Allah, gitu kan? Tapi ya positif ya, karena apa? Karena kata Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Aku akan kabulkan. Ya, pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya.
misalkan dikabulkan oleh Allah Taala. Selanjutnya apa? Apa yang harus dilakukan di program yang keempat ini? Sholat rawatib, ya. Rawatib, ya, zuhur, ya. 2 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian sholat zuhur berjamaah di masjid bagi yang laki-laki, ya. Diusahakan bagi yang laki-laki sholat ke masjid. Karena luar biasa ya, pahala masjid itu, antum ke masjid berangkat dari rumah, Allah bangunkan istana satu di surga. Antum pulang dari masjid ke rumah, Allah bangunkan satu lagi istana di surga. Insya Allah. Tahu nggak, emperan surga itu besarnya segede dunia ini. Emperannya saja. Yang orang mah teras hungkul gitu. Teras hungkul segede dunia ini. Kumaha istana gitu. Ya. Dan tidak bisa dibayangkan bagaimana istana nanti di surga, tidak bisa dibayangkan. Ya. Tidak seperti mungkin istana yang di sini, istana-istana saja di sini, gedung putih dan sebagainya, itu mah gitu. Kecil. Ya. Bahkan tidak terlihat gitu. Ya. Oleh karena itu ya, kalau datang ke masjid, ya ikhlas karena Allah Taala, berburu dari rumah, ya, yang kaki satu mengangkat derajat, kaki satu menghapuskan dosa-dosanya, ya. Dan antum berangkat dari rumah mendapatkan satu istana di surga, Allah bangunkan satu istana di surga, dan pulang dari masjid kita dibangunkan istana juga di surga Allah Taala. Insya Allah. Jadi 5 waktu teh 10 istana. Orang kayak yang 10 istana di surga gitu, Masya Allah. Maha baiknya Allah itu. Hanya kita ke masjid saja gitu, ikhlas karena Allah Taala. Baik, ya. Yang keempat apa yang harus kita lakukan adalah ya berdiam di masjid secara membaca Al-Qur'an. Misalnya habis zuhur itu kalau tidak bekerja gitu ya. Kalau tidak bekerja, ya diam di masjid aja, baca Quran ya. Kalau mau selesai hatam 30 juz misalnya 30 hari, berarti 1 juz sehari, berarti 2 lembar. 2 lembar ya, subuh 2 lembar, maghrib 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, isya 2 lembar. Ya, jadi pas 10 lembar ya. Pas 10 lembar. Karena 10 lembar atau 20 halaman sudah sejuz ya. Jadi antum dapat one day one juz ya. 1 hari 1 juz. Pas 30 hari antum beres 30 juz ya. Ayo kita berlomba-lomba ya, fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan ya. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal ya, berbekallah kalian kata Allah Taala, dan sebaik-baik bekal adalah takwa ya. Nah, takwa yang mudah-mudahan ya di Ramadan ini kata Allah Taala, kalau kita berpuasa untuk apa? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kalau berpuasa untuk apa? Untuk kita bertakwa kepada Allah Taala. Ya, agar bertakwa kepada Allah. Baik. Selanjutnya yang kelima adalah yang terakhir ya. Nanti kita lanjutkan lagi program selanjutnya ya di pertemuan di malam Kamis ya. Malam Kamis insyaallah. Kita lanjutkan di malam Kamis nanti di program yang ke-6 ya. Program yang kelima apa sih? Ya. Waktu asar hingga maghrib. Nah, asar hingga maghrib apa yang harus kita lakukan? Ya. Pertama, ya, ketika mendengarkan kumandang azan asar, kita sunahkan untuk menjawab azan, ya. Menjawab muazin. Dan setelahnya adalah berdoa. Karena tadi, ya, kata Rasulullah SAW diperintahkan kita untuk berdoa, ya. Diperintahkan kita untuk berdoa. Kata Nabi SAW, ya, ad-da'watu bainal adzan wal iqamah la turaddu fad'u. Ya. Di antara ya, berdoalah kalian di antara azan dan iqamat. Ya. Doa itu tidak akan tertolak kata Rasulullah. Maka diperintahkan oleh Nabi, maka berdoalah. Ya. Fad'u, maka berdoalah. Baik, selanjutnya adalah apa? Ya. Sebagaimana ya sabda Nabi SAW, ya. Rahimallahu mra'a shalla qab arba'an.
Semoga Allah merahmati seorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ya, 4 rakaat sebelum asar. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya, kemudian sholat asar tentunya bagi laki-laki tetap berjamaah di masjid. Yang kedua apa? Program yang kelima ini yang dilakukan adalah zikir petang, ya, baca zikir petang. Yang tadi setelah sholat subuh kan zikir pagi. Yang kalau ini zikir petang. Habis sholat asar maka zikir petang. Kalau ada waktu lagi, misalnya bapak-bapak kan kalau mau ngebantu ibu-ibu untuk menyiapkan berbuka juga langkah baik ya. Tapi kalau emang tidak, ya bisa dengan dilanjutkan dengan membaca Al-Quran. Ya, tadi 2 lembar biar dapat sejuz sehari. Yang ketiga apa? Program yang ketiga ini apa? Memperhatikan keadaan rumah tangga dan keluarga. Nah ini laki-laki menyiapkan kebutuhan rumah tangga, ini insya Allah. Ya. Dan wanita juga menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Ya. Tentunya begini ya, teman-teman. Laki-laki itu banyak tugasnya ya, memasak, tugas laki-laki juga. Ya. Mencuci pakaian, ya. Terus apa lagi? Beres-beres rumah, itu tugas laki-laki. Tugas perempuan cuma satu, ya. Satu tugas perempuan. Taat ke suami. Nah, kalau suami suruh cuci piring, gitu kan? Kalau suami suruh masak, kalau suami suruh cuci baju, gitu. Jadi tugas laki kepada suami, ya. Taat pada suami. Kalau suami suruh cuci piring, saya atau istriku cuci piring, maaf ya, cuci piring, ya. Selanjutnya adalah yang keempat adalah mempersiapkan makanan dan minuman ya. Bersama-sama tentunya suami dan istri biar lebih ya kapan lagi bisa 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 ketika berbuka puasa. Langkah indahnya, indah sekali ketika bisa berbuka bersama-sama dengan anak istri. Jangan sampai ketika kita berbuka puasa teh anak misalnya riuh anak teh misalnya itu ke dia anak sana kemari ya biar sunnahnya memang kita harus anak itu dahulukan. Nah, mau apa yang mana yang maunya ini nih kasih sudah selesai. Kalau udah dia udah kasih aman ya, aman. Jangan sampai anakmu ini itu ini itu kita jadi ngomel, nggak bisa diam, ayo sana kemari, enggak, bukan gitu ya. Kalau anakmu ini itu kasih dulu, mau dia minum apa misal kurma atau disediakan es mungkin kasih aja udah taruh di depannya, dia nggak akan habis semuanya, paling sedikit dimakan udah beres ya. Ya sunahnya memang kita dahulukan anak-anak dulu, dahulukan anak-anak ya. Ya, bagi yang laki-laki misalnya, kalau anaknya laki-laki ini yang jarang kita lakukan ya, kepada bapak ini. Kalau anak kita laki-laki ya, kalau kita mau bertamu ajak dia ya. Kalau dia masih kecil ya SD atau dia usia mungkin sebelum SD, ajak dia bertamu. Misalnya mau ke rumah teman, ajak nggak apa-apa. Biar apa? Biar dia tahu adab bertamu. Biar dia tahu bagaimana adab kita di rumah orang lain. Ajak. Ya. Tidak apa-apa. Untung keriuh di itu ya nggak masalah. Ya namanya juga anak-anak. Ya, namanya juga anak-anak nggak masalah. Apa yang kelima adalah dari program yang kelimanya apa? Ya, ya untuk pelajar dan pekerja atau karyawan dapat ya menyempatkan istirahat atau tidur dulu sedikit. Ya, setelah asar itu ya selama tidur-tiduran lah, tidak sampai tidur lelap. Untuk apa ya? Mungkin pulang kerja istirahat dulu sedikit ya. Ya, barang 10 menit atau 5 menit gitu, untuk berbahasa. Ya, ini lebih baik ya daripada mungkin ya kalau tidak capek yang bantu istri mungkin siapkan untuk berbuka puasa. Nah, kalau terasa capek ya maka istirahat tidur sejenak ya, dengan tentunya mengharapkan pahala dari Allah Taala ya, agar nantinya ketika tarawih juga lebih semangat ya, untuk yang mulai lebih semangat.
Baik, insya Allah kita akan lanjutkan nanti program yang keenam, yaitu program setelah maghrib, ya, program setelah maghrib. Apa yang harus dilakukan setelah maghrib? Ya, insya Allah ada beberapa lagi program ya, ada setelah maghrib, ya, terus setelah isya dan apa setelah sholat tarawih hingga sahur. Tinggal insya Allah 3 program lagi. Ya, mudah-mudahan insya Allah pekan depan kita bisa apa bukan pekan depan ya, Kamis insya Allah mudah kita bahas lagi tentang bagaimana membaca di bulan suci Ramadan, atau program-program apa saja yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Nah, ini yang bisa disampaikan. Insya Allah kita lanjutkan ke pelajaran utama kita, yaitu apa? Belajar tahsin tentunya ya, belajar tahsin. Nah, mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan semampu saya. Baik, ya, alhamdulillah. Jadi kalau habis subuh itu tahu mau langsung ya, kayak gitu. Jadi biasakan ya setidaknya sampai jam 6 biasanya siap. ya. Jangan sampai, jangan dibiasakan. Setidaknya jam 6 lah, jam 6 atau beres syuruk ya, beres syuruk. Yang tadi jelaskan tadi ya. Ya jam 7 teh, kurang lebih ya seperempat 5 menit lah, 40 menitan lah. Setelah subuh Ya, itu masih ada 4 menit atau 1 jam itu buat zikir pagi, terus buat mungkin iktikaf di masjid, terus baca Quran, nunggu waktu syuruk ya. Karena apa? Sholat 2 rakaat itu setelah subuh atau setelah tergelincir matahari itu baik ya, seperti apa? Seperti pahala umroh dan haji. Seperti pahala umroh dan haji. Ya, ini hadis riwayat Tirmizi, yang mana hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Man shallal ghada man shallal ghadata ya fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'u asy-syamsu wa thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri jannatin wa umratin tammatin tammatin ya. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah Ta'ala ya, bukan habis sholat subuh langsung tiduran ya, berzikir kepada Allah Ta'ala, misalnya dia zikir pagi dan sebagainya hingga matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala haji dan umroh, kata Nabi SAW, ya, sempurna. 3 kali mengatakan yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Ya, karena itu kalau bisa ya sungguh jam 6 di masjid ya. Nah, kalau udah keluar dari masjid ya, waktu misalnya mau kerja jam 8, istirahat dulu sebentar lah buat nambah tenaga. Jam genap, jam 6 mungkin bisa istirahat, atau jam setengah 7 kalau capean istirahat dulu. Nah, siap baik, kita Ustaz. lanjutkan ke Maksudnya habis syuruk tadi tidurnya bukan habis subuh. habis subuh. Supaya itu nggak serius lah. Siap. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada Ustaz kalau kayaknya udah. nggak ada pertanyaan kayaknya Ustaz, mangga. Insyaallah. Kita lanjut ke bab ro ya, dan hukum apa dan huruf-huruf yang ditebalkan ketika dibaca. Ro ya, ada 2 hukum membacanya, yaitu tebal dan tipis, dan ada ya tafkhim dan tarkib ya. Kapan dibaca tebal dan kapan dibaca tipis, serta boleh tebal atau tipis. Selanjutnya adalah kita mulai dari yang tebal dulu. Kapan dibaca tebal? Yaitu ketika ro ya berharokat fathah.
berharokat fathah, berharokat dhammah, begitu juga ketika dia disukunkan dengan fathah dan disukunkan dengan dhammah. Ya, disukunkan juga ada huruf sebelumnya, ya, huruf sebelumnya kecuali ya. Ya, misalnya wal fajr atau qadr, ko dal dengan ro tapi sebelumnya fathah, maka ro-nya tebal. Wal fajr walayalin ashar, misalnya seperti itu, atau wal asr, ya innal insana lafi khusr, ya jadi dia baca tebal, ro-nya dibaca tebal kecuali huruf ya, misalnya wayyid, ya punya fathah. Baik, yang ya dibaca tebal juga apa? Kasrah bisa dibaca tebal kalau dia ada huruf isti'la. Misalnya mirsada, misalnya mirsada di surah An-Naba, ya. Mirsada. Ketika ada huruf isti'la di depannya, ya, maka dia dibaca tebal, ya. Dibaca tebal. Di surah apa? Surah An-Naba, ya, mirsada. Sad, ya. Ada ro pada sana tipis mir, tapi dibaca tebal karena ada huruf isti'la di depannya. Mirsada. Ya, selanjutnya ada contohnya misalnya waja'alna sirajan wahhaja. Waja'alna ya jangan siro bukan ro. Bagaimana cara membaca ro tebal, ya? Cara membaca ro tebal adalah biasa tapi ketika ro-nya tebal, pangkal lidahnya dinaikkan. Ro misalnya. وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا bukan siraja bukan ya 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 Ramadan misalnya Ramadan atau Ar-Rahman ya Ramadan ya ro bukan Ramadan, bukan Ramadan. Ramadan biasanya orang Indonesia, ya. Bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan sih. Ramadan, ya. Ro. Ya. Ada juga alam naj'alil arda. Alam naj'alil arda mihada Alam naj'alil arda mihada arda, ya. Banyak contohnya, ya. Wa atayna Isa ibn Maryam ya Maryam. Baik, ya hukum roh hukum. Jadi ada yang tebal, ada yang tipis. Yang tebal, yang tipisnya bagaimana? Yang tipisnya dia kasrah, dia kasrah itu baris bawah, ya. Disukun dengan kasrah juga tipis, disukunkan dengan kasrah juga tipis. Dia kasrah juga tipis. Misalnya ri. Contohnya a'anzartahum am lam tunzir. Zir, ya. Dibaca tarkik, ya, dibaca tarkik. Atau yang tebal tadi tafkhim, tebal, ya. Kalau yang tipis dibaca tartik, ya. Baca tipis. Nah, baik. Ya. Biasanya kalau disukunkan, ya senyum saja misalnya. A'anzartahum am lam tunzir. Zirhum la yu'minun. Ya. Ya, dia tersenyum saja, ya. Ya. Tadi ada ri kasrah disukunkan dengan kasrah ya. Disukunkan sebelumnya ada huruf juga, ya. Waqaf misalnya ya. Khair, jadi enggak ya sebelumnya ada ya juga dia tipis. Misalnya ya linukhriya bihi
linukhrija bihi habban wa nabata. Ri, ya. Ya, usahakan dia kalau bisa tersenyum ya, linuhri, ya. Ri, jangan pelit. Insyaallah kalau antum ya indah sekali Al-Qur'an itu ya. Jangan takut antum misalnya bibirnya akan jadi monyong, enggak, nanti itu Allah akan indahkan dengan sendirinya. Bisa jadi istri antum memandang antum ketika baca Quran itu gantengnya teh maksimal teh gini, jadi nambah 100% ini, ya. Bukan ketika antum ngasih uang saja yang ganteng, ketika pas ngaji itu ganteng pisan gitu. Dia pakai banget gantengnya itu ketika ngaji. Ya, ya. Tambah sekian persen gitu. Baik, ya itu juga fadzakir innama anta mudzakir ya. Fadzakir innama anta mudzakir ya. Begitu. Ya. Nah, ada juga wa fir'auna dzil autad ya. Wa fir ya. Jadi ya jangan fir ya. Wa fir'auna dzil autad ya. Ada juga ya yang dibaca tebal dan tipis, bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis ya. Dibaca tebal dan bisa dibaca tipis. Di sini dijelaskan ada huruf isti'la yang harokat. Ada di sini ya, fir. Ya. Dibaca firqin juga bisa, firqin juga bisa ya. Dibaca tebal bisa, firqin, dibaca tipis juga bisa ya. Firqin bisa dibaca tebal aja, firqin juga bisa ya. Nah, ini di situ teh ada ya al-qitr ya, qitri juga bisa. Dibaca tipis juga bisa ya. Dan ini ya diriwayatkan atau ya yang penjelasannya dijelaskan oleh ya Syekh Abdul Karim Al-Jazairi. Syekh Abdul Karim Al-Jazairi. Ya ini ro masih sedikit ya. Kalau dia baris atas, baris dhammah ya. Atas dhammah dan disukunkan dengan fathah, disukunkan dengan dhammah ya. Terus ada misalnya huruf isti'la ya di depannya, maka dibaca tebal. Nah, satu lagi ada yang hamzah aridoh ya. Atau sukun arid sama hamzah aridoh. Ya misalnya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah misalnya. Irji'i. Tidak baca irji'i. Ya, irji'i. Ya, tadi ya. Atau misalnya ya bunayya irkam ma'ana. Dibaca dia tebal. Baca tebal. Bunayya irkam ma'ana. Dibaca tebal. Nah, itu tempat-tempat di mana dia dibaca tebal. Sedangkan ada huruf-huruf ya hijaiyah selain ro yang dibaca juga tebal. Ya, ada huruf-huruf hijaiyah selain ro juga dibaca tebal. Ya, pertama adalah nun. Ya, nun ketika sukun bertemu dengan huruf isti'la. Nun ketika sukun bertemu dengan huruf isti'la. Ya, kecuali ghain dengan kha. Contohnya ya. Contohnya misalnya bertemu dengan huruf ya dha misalnya. Nunnya jadi tebal. Misalnya unzur. Ya. Ketika dia nun sukun bertemu dengan huruf isti'la kecuali ghain dengan kha, maka nun sukunnya baca tebal. Surun. Kalau bertemu dengan sin enggak masalah. Insanu. Tidak baca tebal nunnya. Atau misalnya anta. Misalnya unzila. Nah, nunnya tidak baca tebal, biasa. Nunnya tidak dibaca tebal. Tapi ketika bertemu dengan huruf isti'la, maka nunnya dibaca tebal. Ya, misalnya yansurun min qabl, min qablikum, misalnya min qablikum.
dibaca tebal. Nun sukunnya dibaca tebal. Yang kedua adalah huruf apa? Huruf lam. Lam ketika dia ismul jalalah, ya, ketika sebelumnya dhammah dan sebelumnya fathah. Misalnya ayatullahu, lamnya baca tebal. Terus apa? Misalnya apa? Dibaca tebal, ya, ketika lamnya kata lafaz Allah fathah. Allahu la ilaha Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu dibaca tebal. Tipisnya kapan? Ketika dia kasroh sebelumnya. Misalnya Bismillahi. Kita baca Bismillahi, tidak. Bismillahi. Ya. Baca tipis ketika sebelumnya kasroh. Nah, lam ini dibaca tebal di ismul jalalah ketika sebelumnya dhammah dan sebelumnya fathah. Nah, dan yang terakhir adalah dibaca tebal yaitu alif. Apa? Alif. Kapan? Ketika berhadapan dengan huruf isti'la, ya. Sebelumnya isti'la, ya. Coba Bang Edo masih ingat huruf isti'la? Saya bukan ini catatan Ustaz. Ah, Sod, bot, ko, kof, ain, rin. ya, salah satu ain. Rin, kho. Ya, lain dengan kho. Ya. Baik, ketika berhadapan dengan Bang Edo, nuhun. Ketika berhadapan dengan huruf isti'la, maka alifnya tebal. Misalnya so, ya, jadi tebal alifnya. So, bo, to, wo. Ini tebal. Ya, tebalnya di mana? Ya di sini tebalnya wo. Coba bertemu dengan ba misalnya. Ba, ya. Ba biasa, enggak jadi bo misalnya, enggak. Jadi ba, ya ba, ya ta, ja, ya kalau kho, ya kho. Jadi beda suaranya, jadi tebal. Alifnya jadi tebal, menggaung. Ya, bertemu dengan huruf isti'la, ya. Ya. Apa huruf isti'la itu? Khusada yang qil. Khasa, do, to, zo, ya, ghain dengan kho, ya. Jadi baca tebal. Alifnya dibaca tebal. Nah, ini huruf-huruf yang dibaca tebal. Ya, ada ro, ya. Ada alif, ada lam, ya, ada nun, sukun. Ya, ketika berhadapan dengan huruf isti'la, kecuali ghain dengan kho, kecuali ghain dengan kho. Baik, sampai di sini sudah paham? Kalau sudah paham, alhamdulillah. Kalau belum paham, mangga silakan didiskusikan. Ada pertanyaan Ustaz dari Kang Ius. Karena beliau mungkin waktu itu kan memang belum gabung Ustaz. Jadi huruf isti'la apa aja yang tadi ya Ustaz yang disebutkan tadi Ustaz? Ya, saya sebutkan. Oke, insya Allah nanti saya akan ulang dari makhorijul huruf sampai baik. Maaf Kang Yus ya. Saya akan ulang dari makhorijul huruf yang pernah kita pelajari. Mudah-mudahan bisa setengah jam, satu buku bisa dibacakan semuanya ya, insya Allah. Kita sistem kebut setengah jam, masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Ya, mohon maaf kalau kecepatan ya. Jadi huruf isti'la apa saja? Huruf isti'la ada 8 huruf. Ya. 4-nya adalah shad, dhad, ta dengan dha, ya. Sha, dha, ta, dha, ya. Selebihnya adalah qa, gha dengan kha, qaf, ghain, kha, ya. Di berapa jenis teh? 7, ya. Ada 7 ya. Ada 7 huruf isti'la. Ya, ada kha, sha, dha, ta, dha, ya, ghain dengan qaf. Ada 7 ya. 7 isti'la. Sekarang ada 7 huruf. Nah, ini ketika
dia berhadapan dengan huruf isti'la, maka alifnya dibaca tebal. Ya, misalnya kho, so, ya, bo. Kalau bertemu dengan ya tidak tebal ya-nya, jadi bukan jadi yo, bukan kalau orang yo bukan ya, jadi biasa ya. Ya. Kalau orang Jawa mungkin iya ya. Mungkin orang saudara kita yang di timur ya bisa jadi tebal jadi yo, 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 jadi tebal. Nah, itu kan bahasa itu bukan yang aslinya. Nah, baik itu Pak Yus ya huruf isti'ala. Ya, kalau tidak ada yang didiskusikan, insya Allah coba ana ulang dari makhrajul huruf di mana tempat keluarnya, terus sifat-sifat huruf, terus mungkin hukum, ahkam ya, dan mad mungkin. Oh idgham belum beres ya, Masya Allah. Banyak ini PR saya yang belum saya lakukan ya. Mengulang semuanya ini adalah masuk ke PR saya juga. Yang baru gabung mungkin ya harus dijelaskan lagi sebelum. Baik, atau mungkin ada yang bisa bantu saya ya. Baik, insya Allah coba ana ulang sedikit tentang makhrajul huruf ya. Bagi yang baru bergabung ya mohon maaf kalau malam ini ana sampaikan terlalu cepat. Karena memang namanya juga sistem kebut setengah jam ya. Diulang materi yang dulu pernah awal-awal kita pelajari ya. Kita pertemuan berapa sekarang Kang Ani? 11 atau? 14 Ustaz. Oh, 14. Insyaallah sudah Insyaallah 14 ini. Baik, mudah-mudahan setengah jam kita gunakan setengah jamnya untuk makhrajul huruf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hamzah ya. Hamzah, di mana letak hamzah? Saya pelan-pelan. Hamzah itu letak kalau kita saya selesaikan malam ini ya untuk dari makhraj sampai ro. Kalau tidak selesai ya nanti kita selesaikan lagi. Hamzah itu letaknya di tenggorokan bagian yang paling jauh itu atau di bawah tenggorokan ya. Hamzah bawah tenggorokan. Jadi tenggorokan paling jauh itu bukan di sini, maaf. Ya, di sini. Di sini ya? Bukan, enggak ada di sini. Ya, di sini mau pita suara ke sini. Ya, di sini. Kehalangan jenggot Abi ini. Nah, sampai di sini. Nah, ya Hamzah. Bukan di sini. Mana di bawah, di tengah, di atas. Dari mana? Sini enggak ada di sini. Di sini pusatnya di sini. Jakun. Ya Hamzah di situ, ya Hamzah paling bawah tenggorokan tuh jauh. Tenggorokan bagian yang jauh ya Hamzah. Yang selanjutnya adalah ba. Ba letaknya adalah ya di syafatain atau di kedua bibir. Dua bibir. Ya. Ba, ab, ba. Tidak boleh misalnya va, nggak boleh. Ya ba. Bad nun syafa artinya itu dalam bibir atau bagian dalam bibir ini bertemu dengan bibir atas ini. Ba. Tidak juga misalnya ba. Misalnya lipstiknya mahal, misalnya tidak takut dia lengket-lengket. Ba. Enggak begitu juga, enggak boleh. Itu yang bertakalluf ya, dia memberatkan dirinya. Dia di sini habiskan semuanya ini bertemu dengan ini semuanya. Ba, ab, ba. Ya, ba itu dimana di dua bibir. Nah, sekarang huruf ta. Ta sambil dirasakan antum ketika huruf sebut huruf ta. Ta itu letaknya adalah ujung lidah, ya, ujung lidah. Nah, mengarah ke posisinya ke mana? Pangkal gigi seri atas. Di sini, maaf. Nah. Ya, ta. Dan ada sisa suara yang dikeluarkan. At. Dan ini tidak dibuat-buat, misalnya enggak dibuat. Dia alami. Kalau dia ditempelkan enggak dilepas, maka dia diam. Dia kuat. Nah, dilepas Nah, itulah lepasannya itu murni
bukan dibuat ach, enggak. Dia murni at. Kalau antum misalnya ngaji duduk 3 orang samping antum, misalnya ini antum ngaji 1, 2, 3. Biasanya orang ketiga ini sudah mulai dia tidak mendengarkan sisa suara itu atau desisan itu at itu nggak dengar. Saking dia hanya biasa saja. Dia terbentur, terlepas itu doang. Huruf ta itu saya ulangi, letaknya di ujung lidah mengarah ke pangkal gigi seri atas. At. Ya. Nah, selanjutnya adalah huruf sa. A, ba, ta, sa. Sa di mana? Sa ujung lidah mengarah ke ujung gigi seri atas. Ya. Ujung lidah mengarah ke ujung gigi seri atas. Sini. Nah, F. Sa. Ya. Sa. Dan kembali ke tobiah masing-masing ya. Tobiah itu kebiasaan, misalnya bukan dia, misalnya kita dilahirkan oleh Allah misalnya dengan mungkin ya gigi kita yang ini lebih ke dalam atau ke depan, yaitu sebagaimana tobiah kita masing-masing ya. Misalnya ta ya, tobiah atau kebiasaan giginya atau kebiasaan rongga di mulutnya gitu. Yang jelasnya sudah disempurnakan, ujung lidah mengarah ke gigi seri atau ujung gigi seri atas. Di sini. Nah, sa, as, is, ut, ta, si, su, as, sa. Selanjutnya adalah huruf jim. Jim di mana? Jim itu di tengah lidah mengarah ke langit-langit atau ditempelkan ke langit-langit. Jajan. Harusnya kita huruf jim itu karena saya rasa kita 12 tahun itu minta jajan. Ke siapa? Ke orang tua ketika SD, SMP, SMA 12 tahun jajan. Harusnya pasti huruf jim. Setelah itu 12 tahun kuliah lagi minta uang jajan. Habis kuliah kita beri jajan ke anak-anak. Harusnya jim itu harus pasti kita. Ya, mungkin sudah punya anak, ini nak jajan, jim sudah pas jajan. Ya. Kalau dulu kita minta jajan, sekarang ngasih jajan. Nah itu kan sama, berarti ya, jim itu tengah lidah mengarah ke langit-langit. Jajiju. Tidak boleh ada berlebihan, misalnya jajiju, enggak, bukan jajiju, bukan. Jajiju, jim, jajiju. Usahakan dia nempel, aji, aju. Jangan sampai dia aja, ju, enggak. Itu namanya berlebihan, tidak boleh berlebihan. Selanjutnya adalah habis huruf jim apa? Huruf ha. Ha bagian tengah tenggorokan. Ha di bagian tengah tenggorokan. Ha bagian tengah tenggorokan berdekatan dengan huruf ain. Ya. Bagaimana cara penyebutan huruf ha? Maka dia penyebutannya lama. Kalau kata Syekh Ali Jabir ya rahimahullah, dia kalau ha yang benar itu adalah lama. Misalnya ha. Tidak cepat ya. Enggak ya, dia walaupun tipis tapi itu kurang bagus ya, kurang pas, tidak sempurna. Jadi ya kecil pita suaranya dibuka ya. Ya. Ha. Ya. Ha. Ya bukan bukan ya. Ya kecil sekali. Ha. Indikasinya adalah dia benar adalah lama ya. 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 Kalau dulu ya saya ada ayah yang saya ajar dulu usianya sekitar 50 tahun ya. Orang Malaysia yang kata dia ha cina. Ha spicy Ustaz, ha spicy. No, not spicy saya ingat-ingat spicy itu lada gitu. Pedas ya. Ha.
Oh iya ya, boleh juga, boleh. Hot spicy. Jadi saya ikutan kalau bertemu dengan dia ya bagaimana hot spicy. Hak lada, hak pedas ya. Gitu. Sedikit bukan sorry. Tadi di tengah tenggorokan. Nah, selanjutnya adalah huruf kho. Kho letaknya di mana? Letaknya adalah tenggorokan paling dekat dengan pangkal lidah. Kho ya, ya. Dan dia dibaca karena dia huruf isti'la maka tetap dibaca isti'la. Misalnya yakhruju min bukan yakh ya, yakh ya. Dibaca tebal tetap. Habis kho apa? Dal di mana? Dal di mana? Ujung lidah mengarah ke pangkal gigi sari atas atau boleh juga ya di ujung langit-langit ya, di ujung langit-langit. Didu ya, jangan terlalu tebal. Didu terlalu tebal. Dalnya mungkin teman kita yang di timur tanah ya didu ya, na'budu ude ya seperti itu. Selanjutnya adalah ya habis dal ya za di mana za di ujung lidah mengarah ke ujung gigi seri atas. Za zi zu za zi zu za zi zu nah, seperti itu. Selanjutnya habis za apa? Ro di mana? Ro di ujung lidah yang digetarkan. Cara latihannya adalah mohon maaf pada depan kan? Ini ke sini. Tempelkan ke sini. Nah, gini. Nah, ini yang digetarkan ujungnya. R. Nah, cara latihannya seperti itu ya. Nanti kalau udah bisa misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebanyakan roknya orang bule ini ya. Misalnya how are you? Nah, itu orang bule ya. Jadi kalau beda R. Latihannya di mana? Ini ketarkan R. Begitu cara latihan. Baik, selanjutnya adalah habis ro itu za. Za di mana? Jatuhkan lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Dan dorong dengan suara z. Za. Za. Zi, zu. Za, zi, zu. Ya. Baik, selanjutnya adalah huruf habis za, huruf sin. Sin juga sama. Sin di bawah, turunkan ke bawah, bertemu dengan gigi seri bawah, dorong. Ya. Sa, si, su. Ya. Sa, si, su. Ya. Oke nih, jatuhkan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah huruf shin. Shin di mana? Shin letaknya di lidah bagian tengah. Lidah bagian tengah. Di sini. Langit-langit. Dia seperti ya karena ini lumrah ya, karena ini sering sekali digumamkan kepada orang-orang tua dulu ya. Seperti kita mengusir ayam ya. Pada surat juga tidak seperti juga bisa sin misalnya. Ya, tapi ya memang karena itu dulu sering kita seperti mengusir ayam, mengusir cicak atau apa gitu. Ya, ada juga bisa juga kan? Bisa juga. Tidak harus juga bisa gitu. Tapi sudah lumrah jadi ya sudah kita pakai seperti mengusir ayam atau menyuruh apa yang pergi gitu ya. Ya banyak
terus sebarkan. Ingat, lidah. Nah, bukan bibir. Nggak ada hubungannya dengan bibir. Nggak ada. Ya, dia antum bibirnya begini, mau dia begitu, ya. Ya, sini huruf lidah, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ya, ini huruf lidah. Ya. Sha, shi, shu. Ya. Jangan shu. Bukan. Sebut dulu S-nya. U, shu, sha, shi, shu. Nah, begitu. Ya, baik. Huruf shin tadi, huruf shin di tengah lidah yang dinaikkan ke langit-langit. Nah, seperti itu. Habis huruf shin apa? Huruf sod. Sod, ya, lidah dijatuhkan. Yang ujung lidah ini bertemu dengan gigi jari bawah. Pangkal lidahnya naikkan. So. Nah, so. Nah, ini susah. Susah saya keluarkan lidahnya maksudnya. Kalau hurufnya mah mudah ya. Kalau anak keluarkan lidah anak horor ya. Jadi antum takut belajar nanti. Itu lidahnya Ustaz bisa keluar. Enggak, jadi anak mau contohkan juga rada susah ya. Lidahnya dinaikkan. So, ya, so. So. So, ya, jangan so. So bukan. So. So, so, beda dengan so, so. Nah, jadi dia ada jadi ada salah. Ya, kurang pas karena ada dua bibir yang dimainkan, ada ismam, bukan so. So, bukan. Harus begini, so, bukan so. Nah, ini salah. So, ya. Untuk mengetahui sebenarnya dia so atau so. Nah, ini ya. Gitu. Jadi so, ya bod. Bod bagaimana? Bod letaknya sisi kiri kanan lidah. Lihat kan? Atau yang kanan saja, atau yang kiri saja, menyentuh atau keduanya, menyentuh, menempel pada serambi geram atas. Serambi geram atas, tempelkan, tempelkan, ujung lidah sentuh ke pangkal gigi seri atas. Pangkal lidah naikkan, bo, kan semua lidahnya terfungsikan, bo, ya, bo, ya, bo, ya, bo, bukan do. Ingat kalau do, salah, do. Nah, itu contoh latihan saja itu. Namanya Bang Elbo, pakai bo sekarang, Bang Elbo. Pakai huruf bod, ya. Boleh saja ya, antum mau mana boleh. Ya, bo, ya. Bo tadi lidah, boleh si kanan atau kiri atau keduanya menempel geram atas, serambi geram atas, tempelkan. Saya tempelkan, pangkal lidahnya dinaikkan. Sudah naik, naik, tinggal sentuh. Bo, naik dan naik semuanya. Oh, sempurna, tersentuh. Bo, gitu doang. Bo, ya, bo, ya. Fil ardi misalnya, wala dhalin, wala maghdubi. Seperti itu. Baik. Habis huruf bod apa? Po, ya. Po, ujung lidah menyentuh ke pangkal gigi seri atas. Pangkal dinaikkan. Po, ya. Po. Ujung lidah menyentuh ujung, ya maaf, pangkal gigi seri atas. Pangkal lidahnya dinaikkan. Ini lidah. Gitu. Po. Po, ya. Po. Po. Seperti itu. Habis po apa? Wo. Habis apa? Po. Wo. Di mana huruf wo? Ujung lidah mengarah ke gigi seri, ujung gigi seri atas. Ke sini. Pangkal dinaikkan, pangkal lidah. Ya.
wo, ya. Wo, 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 wo. Nah, gitu. Ya, wo, wo. Nah, tapi wo apa? Ain. Ya. Ain di mana? Ain di tengah lidah. Di tengah lidah. Ain di tengah lidah. Ya, ain jangan sampai dia melangkah ke atau meranjak ke apa? Ke hidung. Saya ain, bukan ya. Nggak ada hubungannya. Ya. Cara latihannya adalah pertama a. Belum bisa huruf a, ain, maka caranya gini. A dorong ke ain yang sukun. A. Nah, itu habis itu kalau ada sukun tasdidkan. Habis itu buang tasdidnya, buang sukunnya, tinggal ya. Terus latihannya gimana? Untuk di rumah saya tidak ada bocor ke sini. Bocor ke sini. Jangan pada bocor. Tidak boleh ke hidung. Ya. Itu huruf ain. Nah. Jadi latihan di rumah masing-masing ya. Kalau masih ke hidung, berarti itu kurang pas. Masih ke hidung kurang pas. Boleh coba nanti ya. Nah, habis itu ain, woin. Woin adalah ya tenggorokan yang dekat dengan pangkal lidah. Oh, yang tadi sama makrojnya dengan huruf kho. Ya, woin, ya, wo, riu. Jadi tidak boleh bocor misalnya. Ghiru nggak boleh dia ghiru. Nah, selanjutnya adalah habis ghain apa? Fa, ya. Fa batman syafa ini bertemu dengan gigi dari atas. Fa. Dan ini tidak boleh bergerak misalnya fa nggak boleh. Yang bergerak gini ke sini. Fa ini diam. Kalau masih bergerak, pegang. Fa. Habis itu lepas. Fa. Cara tes seperti itu. Ya, jangan sampai dia naik nih. Ini nggak boleh naik. Ya, nggak boleh. Fa enggak. Ya dia. Fa. Caranya dulu kalau dulu anak belajar saya hadap-hadapan ya. Teman-teman hadap-hadapan ya. Tapi ayah nursery-nya ya ayah sering ketawa gitu karena ya lucu aja gitu. Jadi kalau nanti di rumah coba sama istri ya, sama istri. Istri coba liatin ini berdiri apa enggak gitu. Berdiri enggak ya. Sama istri nanti di rumah ya, insyaallah. Lanjut, habis fa apa? Paling ya saling tertawa ya. Ya enggak apa-apa ya. Mesra dengan Al-Qur'an itu baik. Beda, kita beda ya. Yang dari sana mungkin mesranya di sana sini, tapi kita mesranya dengan Al-Quran, Masya Allah. Romantis kita dengan Al-Quran, Masya Allah, luar biasa ya. Nanti dilihat sama anaknya kan mengikuti, Masya Allah, Abi sama Umi romantisnya dengan Al-Quran gitu, Masya Allah, luar biasa. Nah, lanjut adalah habis fa apa? Ada mim, ya. Ada fa, qaf, maaf, qaf, ko, pangkal lidah paling belakang. Pangkal lidah paling belakang. O. Qotiku. Ya. Dan kesalahan ketika mengucapkan huruf qaf adalah ketika dia bocor. Qotiku. Bocor nggak boleh. Yang kedua adalah dia berlebih. Qotiku juga nggak boleh. Ya. Qotiku nggak boleh. Ya. Qotiku. Biasa saja qotiku.
qati'u biasa. Dia tidak boleh bocor. Selanjutnya adalah huruf kaf. Kaf maksudnya huruf di lidah, lidah depannya huruf qaf. Ka, ka, ki, ku, ak ya. Di mana tempatnya? Antum kalau raba, raba dengan lidah antum, langit-langit coba diraba dengan lidah antum. Nah, di langit-langit itu ada gejiligan. Nah, masih gejiligan deh. Tiga kia lah kayak gini. Apa sih? Ya kayak gitulah gejiligan bukan nama. Gejiligan lah bukan nama. Kayak portal gitu, ya. Kayak portal kuning di jalan raya gini. Posisi tidur namanya teh. Nah, itu teh ada di itu. Padahal polisi juga nggak pernah tidur di jalanan gitu maksudnya teh. Aneh saya namanya kok gitu. Nah, terus apa? Itu letak huruf kaf di situ. Ak, kakiku, ak, ak. Nah, di situ kakiku ya. Nah, itu dia tempatnya di situ. Jadi gejiligannya itu, ya Masya Allah, Allah menciptakan maha sempurna. Dia yang hambat huruf kaf itu. Misalnya ini gejiligan, ini lidah kita ak, ak, gitu. Jadi ya pas di gejiligan, perbatasan antara langit-langit yang keras dan yang lunak itu huruf kaf di situ. Perbatasan antara langit-langit yang keras dan yang lunak. Pas di gejiligan itu. Nah, walau alam gejiligan aku karena masih sebut gejiligan. Masih bahasa Indonesia itulah bukan nama gejiligan. Selanjutnya adalah ya huruf kaf, habis kaf apa? Lam. Lam di mana? Di mana huruf lam? Lam hurufnya adalah di lidah. Lidah bagaimana? Punggung, ujung punggung tepi lidah. Ya. Ujung punggung tepi lidah. Mana dia? Nih, lidah ini. Ujung punggungnya mana? Nah ini. Ujung punggung tepi lidah. Ya. Ujung punggung tepi lidah. Yang ini. Cantik deh. Nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan antum tidak gileh ya. Karena dulu saya belajar seperti ini. Lidahnya harus diginikan. Gini. Apalagi dulu sayanya nyintrek pret gitu. Lidahnya disintrek gitu. Kalau salah tuh di sini ya. Ya. Jadi sayanya nggak gilehan, jadi disintrek lagi. Ya pulang-pulang ya sariawan lah. Ya hadiah. Ya. Nah begitu ya. Jadi punggung tepi lidah itu di sini. Bertemu ke sini ke belakangnya ini hiji ya ini hiji dua la hiji dua ini la li lu la ya huruf lam. Tadi lam itu mana? Ujung punggung tepi lidah. Ujung punggung tepi lidah. Baik. Selanjutnya adalah habis huruf lam apa? Habis huruf lam ada mim. Mim di mana? Mim di dua bibir. Mi, ma, mimu. Mustahil orang menyebutkan huruf mim tidak bertemunya dua bibir. Mustahil. Karena nggak bisa. Nah, nggak bisa dia. Ma, ma, ma. Habis itu habis mim apa? Nun. Nun di mana? Nun di ujung lidah. Maaf, saya tunjukkan lagi. Nah, nu, ni, nu, ya, ni, nu, ya. Di mana itu bawahnya huruf lam? Lebih bawah huruf lam. Kalau lam ada sedikit, bisa, itu ketinggalan ya. Aduh, mudah-mudahan Allah takdirkan kita bertemu ya, biar antum bisa lihat. Sini, gitu. Biar bisa lihat. Ya. Jadi misalnya, maaf ya, misalnya ini nih. Ini ke atas nih gigi. Ini gigi atas nih.
atas. Ini gigi atas. Nah, ini langit-langit ya. Ke sini langit-langit. Nah, di sini huruf lam, lam, nunnya depan sedikit. Nah, di sini. Lamnya di sini, nunnya depan sedikit. Set. Nah, bawah sedikit. Nun. Naninu, lalilu, naninu. Jangan kebalik. Ya. Habis nun apa? Wawu. Wawu di mana? Di syafatain atau di bibir. Wawu di bibir. Wa. Wawu. Habis wawu apa? Wawu. Ha di bawah tenggorokan. Ha di bawah tenggorokan. Ha terus ha di bawah tenggorokan. Tenggorokan paling bawah maksudnya, paling jauh. Ha, hi, hu. Ya, dan dia huruf paling lemah di antara semua huruf hijaiyah. Ha, hi, hu, ya. Jangan ha, hi, hu, enggak boleh. Ha, hi, hu. Ha, hi, hu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah huruf ya, huruf ya. Ya, iya di mana? Ya di tengah lidah. Ya, yiyu, huruf ya. Naam, itu makhorijul huruf dari hamzah sampai ya, belum pembagiannya, belum ke sifat, belum ke semua belum ya. Baru sampai makhraj saja. Baik, insyaallah mudah-mudahan malam Kamis bisa kita ulang lagi. Soalnya alhamdulillah bersabarlah yang apa yang sudah dapat materinya ya, kepada teman-teman yang baru gabung misalnya belum sempat dari awal, insya Allah kita akan ulang biar apa? Biar istilahnya kebagian juga semuanya insya Allah. Nah, begitu mungkin yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Kalau ada yang perlu didiskusikan, mangga. Pun kalau tidak ada, tidak masalah, jangan dipaksakan. Nah, syukron, silakan saya kembalikan ke siapa? Ke Kang Andi. Alhamdulillah ya. Semoga Allah beri kelancaran dan mudahkan kita untuk bisa menerima ilmu yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Begitu luar biasa ya dicontohkan. Tapi sayang tidak dikeluarkan lidahnya Ustadz ya. Masya Allah. Gak apa-apa. Jangan ragu untuk bertanya ya. Baik mengenai materi yang tadi disampaikan ataupun yang di luar. Tapi yang terutama yang tadi di materi disampaikan mengenai makhraj. Silahkan ada yang bertanya. Tapi di luar itu juga boleh ya. Nanya, Ustadz nomor sepatunya berapa? Gitu. Boleh Masya Allah. Nanti mungkin ada dikirim gitu. Ada enggak? Itu mana ada aja. Mangga, ada enggak? Kak Teh Puspa. Oh, Teh Puspa. Kenapa? Ya, mau nanya enggak? Ayo. Enggak. Ya, Teh. Huruf penjelasannya karena di review jadi lebih mudah. Kalau materi sebelumnya lebih pusing. Jadi sekarang udah lebih tercerahkan ya, Masya Allah. Jadi lebih mudah. Alhamdulillah. Walaupun lidahnya masih pakai. Tapi maksudnya posisinya jadi lebih ngerti gitu. Oh iya, betul. Kang Ari, pada Narus Kang Ari. Ya, Kang. Mohon kepada Pak Ustadz, mohon diulang buat yang po sama sya, cara mengucapkannya, sama ujung lidah ditempelkan ke langit-langit, si ujung lidah teh kita tekan ke atas gitu, atau jadi bingung ujung lidah teh yang mana? Pangkal ya, yang belakang. Yang belakang teh lidah yang belakang yang paling ujungnya teh di sebelah mana sih gitu posisi lidahnya gitu. Baik, alhamdulillah. Syukron. Jadi tadi apa? Huruf to. Oh, sama sya keluarnya dari mana? To sama sya. Nah, huruf to tadi ujung lidah ya yang menyentuh pada pangkal gigi seri atas. Nah, diarahkan ke pangkal gigi seri atas. Kumanya. Sini. Aduh, itu bisa tinggal ya.
Pangkal lidah yang mana? Pangkal lidah adalah tinggalnya. Maaf bisa nih saya ini tuh. Ini itu pangkal lidah. Pangkal lidah. Naikkan, dinaikkan. Yang po, naikkan. Ya, naikkan. Naikkan huruf ya. Makanya naikkan, makanya. Katanya kayak gini ya. Tanya begini, pokoknya begini nah. Dia naik, panggilnya naik. Ya. Kalau sya bagaimana? Ya. Jadi sya itu tengah lidahnya, ya. Tengah lidah yang ini. Nah, yang jelas ini tengah lidah nih. Nah, lidah. Tengahnya ini. Tengah lidah. Ini ujung lidah. Tengah lidah yang ini. Pangkal lidah yang itu. Pangkal lidah. Nah, sya itu letaknya di sini. Naikkan ke sini. Naikkan. Sya. Coba Kang Ari huruf sya. Sya. Nah, Sya. Nah, hakada. Nah. Atur nuhun Ustaz. Sami-sami Kang Ari. Mangga ada lagi silakan. Maka Saya Ustaz. ya, mangga Bang Edo. Ustaz, di luar makhorijul huruf nih Ustaz, agak menyimpang Ustaz. Saya mau tanya ini Ustaz, apa namanya? Kalau misalkan saya kejadian beberapa hari yang lalu, saya sholat saya jadi makmum. Si imamnya ini lupa rakaat. Sholat zuhur ini saya jadi 5 rakaat Ustaz. Nah, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya cukup dengan sujud sahwi aja, ataukah saya harus mengulang sholat saya? Makasih Ustaz. Alhamdulillah. Cukup dengan antum sujud sahwi, tidak mengulang karena antum ikut imamnya salah, antum sudah mungkin mengucapkan subhanallah, ternyata imamnya tidak dengar ya sujud sahwi. Dan nanti sampaikan ke imam bahwa antum tadi salat 5 rakaat. Sujud sahwi saja, tidak perlu diulang. Nah, aja. Nah, Allah Ta'ala. Ini Ustaz, si imamnya tersebut kan sudah diingatkan, tapi dia mungkin karena tidak paham atau tidak dengar, dan dia pun terakhir setelah salamut tidak sujud sahwi. Ya, pertama adalah memang resiko jadi imam itu harus paham ilmunya pertama. Tentunya dia juga harus suaranya bagus, hafalannya banyak, lama di tempat itu, ya itu jadi imam ya. Saat imam itu hafalannya banyak, suaranya bagus, ya. Terus dia paham apa yang dia kerjakan, selanjutnya dia lama tinggal di situ. Kalau dia tidak paham itu, ya, apalagi kita di sini ya di Indonesia itu, bukan di Indonesia saja ya, bukan semuanya, bukan maaf. Jadi di sebagian tempat itu mendahulukan yang lebih tua daripada yang bisa. Misalnya kita nih yang muda, sudah tahu, paham dan sebagainya, semua begitu syaratnya. Ada yang tua yang mungkin makhrajnya tidak jelas atau giginya sudah tidak ada terus jadi imam. Ini yang lebih didahulukan jadi imam. Ya, didahulukan jadi ini sebenarnya keliru ya. Harusnya yang sudah tahu suaranya bagus, dia paham tentang Al-Quran,
terus dia hafalannya banyak, hafalan hadisnya banyak, ya paham semuanya, maka ini yang pertama kali yang harus didorong jadi imam. Terus bagaimana dengan kejadian yang tadi, wallahu ta'ala a'lam, sahwi saja, beres itu ya udah selesai, karena antum sholat kan ditanggung oleh imam. Ya, imam itu sebagai supir antum. Ya, antum sudah tahu, antum sujud sahwi selesai, tidak harus diulang. Ya, wallahu a'lam. Jadi kalau ini Bang Edo, kalau imamnya nggak sujud sahwi juga, kitanya sujud sahwi gitu Ustaz ya? Ya, nah seperti itu. Yang antum sujud sahwi, setelah itu udah selesai. Siap. Ustaz, berkaitan dengan imam ini Ustaz, jadi nyambung ke sini Ustaz. Mau nanya, kalau Ustaz kalau mau mengimami itu menggunakan langgam atau enggak Ustaz? Nah, kalau misalkan pakai itu langgamnya apa gitu ya? Pengen tahu aja Ustaz. Biar ya apa sedikit kisi-kisinya gitu. Terus boleh nggak sih gitu kalau seperti itu? Syukran Ustaz. Boleh. Boleh. Untuk mau jadi imam boleh. Nah, sudah tahu syaratnya. Terus misalnya saya suka suaranya, misalnya atau lagunya bayati, antum pakai bayati, antum suka nahawan, antum pakai nahawan. Jiharkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebenarnya misalnya antum misalnya pakai yang itu bisa juga, tidak masalah, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah tentang itu. Yang jadi masalah adalah keharusan atau kewajiban, misalnya dari lagu ini ke lagu ini, dari lagu ini ke lagu ini, dan itu wajib seperti itu. Nah itu tidak boleh, yang diharuskan itu tidak boleh. Tapi kalau antum untuk mengindahkan ya, jadi imam mau lebih khusyuk dan sebagainya, tidak masalah, asalkan pakai sudah benar, asalkan bacanya sudah benar. Jangan sampai kita mengutamakan lagom ya, atau lagu dalam ini kenawan dan sebagainya, tapi makhrajnya rancu, nggak jelas, panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, ini nggak boleh. Ya. Kalau antum sudah paham dan sebagainya, antum mau pakai mana boleh. Ya, asalkan jangan pakai lagu-lagu yang misalnya, mohon maaf, dulu pernah anak lihat videonya itu ya, ketika di istana itu yang ngaji pakai Jawa, itu nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh, itu bentuk penghinaan benarnya. Menurut saya penghinaan, nggak boleh sekali. Al-Quran dipakai dengan lagu seperti itu, nggak boleh. Jadi, misalnya antum pakai ya ada yang tinggi, misalnya suara tinggi, antum silahkan. Antum suka dengan suara sesudais, ikutin sesudais, silahkan. Misalnya antum suka dengan suaranya sesurem, antum pakai sesurem, silahkan, ya masalah. Yang jelas pokoknya yang antum paham makhrajnya, antum paham sifatnya, antum tahu bagaimana panjang pendeknya, hukum bacaannya, itu silahkan, bebas. Yang penting sudah paham itu, insyaallah. Wallahu ta'ala. Syukron Ustaz. Nanti mungkin ada satu sesi kan kapan-kapan gitu Ustaz, kalau udah materi tajwid selesai gitu, kita diajarin juga gitu dikit-dikit lah Ustaz mengenai langgam ini. Boleh. Boleh, insyaallah boleh. Ya, alhamdulillah. Langgam insyaallah anak sudah selesai insyaallah dari bayati sampai semua. Kalaupun antum mau belajar, banyak di YouTube yang sudah mumpuni. Ya kan harus ini jadi biar langsung gitu. Baik. Nanti aneh insyaallah diajarkan insyaallah. Insyaallah. Amin, amin, syukron Ustaz. Baik Ustaz, sepertinya udah nggak ada pertanyaan, mangga ditutup dengan doa Ustaz. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan besar dan banyak sekali. Walaupun kita bermaksiat kepada Allah, tapi Allah masih berikan kita nikmatnya. Masih Allah berikan kita jalan yang baik. Walaupun maksiat kepadanya banyak yang kita lakukan, masih Allah tutupkan aib-aib kita. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Dan segala yang telah kita lakukan, semoga Allah ampunkan dan menutupi aib-aib kita sampai di hari kiamat nanti, sampai hari penghisapan, di mana tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah Ta'ala. Dan semoga kita ditolong oleh Allah Ta'ala melalui apa yang telah kita perbuat di dunia ini,
waktunya yang baik, karena Nabi SAW mengatakan ya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan ya kullu ma'rufin shadaqah, setiap yang baik adalah sedekah, maka berbuat baiklah. Kita tidak tahu perbuatan baik mana yang diterima oleh Allah Ta'ala. Dan sekali lagi semoga Allah memberikan kita istiqomahan dalam belajar, karena janji Allah akan memudahkan jalan kita menuju. Ya Allah marzuqna istiqomah, Allah marzuqna istiqomah, Allah marzuqna istiqomah. Akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, alhamdulillah teman-teman. Sudah selesai pertemuan tahsin di malam Ahad ini. Semoga Allah ridho dan menerima ibadah yang kita kerjakan ini ya, dicatatkan jadi kebaikan yang akan menjadi pahala, yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak insyaallah. Terima kasih untuk semua yang tetap setia bergabung bersama kita. Semoga selalu sabar dan tetap melatih bacaan Al-Qur'annya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Sudah malam, selamat istirahat. Insya Allah kita bertemu kembali di malam Kamis, tentunya di Nggak Ngaji, Nggak Asik. Baik. Baik, Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.